Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dimas Rega Saputra dengan nomor NIM 1872050047 dari Pendidikan Ekonomi B semester 4. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis ekonomi literasi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi SMP. Opening konteks pembelajaran. Mata pelajaran ekonomi memiliki peran penting dalam membentuk sikap rasional, terutama pada pengambilan keputusan ekonomi. Siswa yang mampu berpikir dan bersikap rasional dalam melakukan kegiatan ekonomi dapat dikatakan bahwa siswa tersebut harus dihafalkan dan bukan diterapkan dalam kehidupan. Ekonomi sebagai salah satu mata pelajaran yang sudah diajarkan sejak SMP diharapkan mampu memberikan bekal kepada siswa untuk memiliki kecakapan di bidang ekonomi, sehingga siswa mampu menjadi pelaku ekonomi yang rasional. Namun secara empiris, kecakapan siswa SMP dalam menggunakan ilmu ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dalam berperilaku ekonomi masih sangat jauh dari harapan. Dengan kata lain, siswa belum mengetahui tentang merek ekonomi. Media pembelajaran interaktif. Dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran, setiap guru dituntut untuk dapat mempersiapkan dan memfungsikan segala unsur yang menunjang kelancaran proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagai salah satu unsur dalam menunjang pembelajaran, guru dituntut agar mengetahui dan merancang pemakaian media pembelajaran serta dapat mengetahui fungsi dan kegunaan media tersebut. Nah, secara singkat dapat dikatakan bahwa dasar pemilihan media adalah dapat terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Jika sesuai dengan kebutuhan dan tujuan, maka media tersebut tidak dapat digunakan. Ada beberapa kriteria umum yang digunakan dalam menggunakan media. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau siswa. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Dan yang keenam, kesesuaian. Nah, di sini juga ada pengembangan media pembelajaran interaktif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti agar produk yang dirancangnya mempunyai standar kelayakan. Dengan demikian, yang diperlukan dalam pengembangan ini adalah rujukan tentang produk yang akan dikembangkan. Prosedur penelitian pengembangan pada dasar terdiri dari dua tujuan utama, yaitu mengembangkan produk dan menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan. Tujuan pertama disebut sebagai fungsi pengembangan, sedangkan tujuan kedua disebut sebagai validasi. Dengan demikian, konsep penelitian mengembangkan lebih tepat diartikan sebagai upaya pengembangan yang sekaligus disertai dengan upaya validasinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengembangan media interaktif berbasis ekonomi literasi dengan menggunakan makromedia flash pada mata pelajaran ekonomi sudah layak untuk siswa? Apakah pembelajaran ekonomi dengan menggunakan media interaktif berbasis ekonomi literasi menggunakan makromedia flash lebih efektif daripada pembelajaran dengan menggunakan media konvensional atau buku teks terhadap hasil belajar kosakata siswa? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kita. Di sini saya akan membahas ekonomi literasi. Menurut Daryanto, terdapat 9 kelompok media, yaitu visual diam, film televisi, objek 3 dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cetak, dan sajian lisan. Sedangkan menurut Gerlach dan Eldy, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas 8 kelompok, yaitu berdasarkan benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafik, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengerjaan program, dan simulasi. Makna kemampuan mengindikasikan bahwa pemahaman ekonomi literasi dihasilkan melalui proses belajar yang berkesinambungan, sehingga dapat dikatakan bahwa literasi keuangan merupakan bagian juga ekonomi literasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.